Berdoa adalah kekuatan untuk menang atas pencobaan, saudara. Nasihat Tuhan Yesus berkata, berdoalah. Ini menunjukkan bahwa berjaga-jaga harus disertai dengan doa, saudaraku. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya berdoa saudara selalu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita membuka hati kita untuk dituntun oleh firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan yang berat, Yesus justru mengingatkan murid-muridnya tentang satu kunci penting dalam kehidupan rohani. Hal yang penting tersebut adalah berjaga-jaga dan berdoa. Perkataan nasihat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada saat di Taman Getsemani sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Ada 3 nasihat penting dari Tuhan Yesus yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah kata berjaga-jagalah. Saudaraku, di balik kata berjaga-jaga, Tuhan Yesus hendak menekankan satu hal penting, yaitu kita dipanggil untuk selalu waspada secara rohani. Kita dipanggil untuk memiliki kepekaan rohani, saudaraku. Banyak orang jatuh ke dalam kehidupan dosa karena mereka bukan jahat, saudaraku, tetapi karena mereka lengah dan tidak berjaga-jaga. Hati yang tidak dijaga atau hati yang tidak diisi oleh firman Tuhan akan mudah dimasuki oleh pikiran negatif, luka batin dan godaan dosa, serta keinginan daging. Maka berjaga-jaga berarti kita sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan iman yang harus terjaga dengan baik. Iman kita harus kita jaga, saudaraku, karena ada musuh yang tidak kelihatan. Ada pencobaan yang sering datang secara halus. Jika kita tidak waspada, sedikit demi sedikit hati kita akan bergeser menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Setiap hari ada pilihan, ada godaan, ada tekanan, dan ada pengaruh yang berusaha menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Banyak orang percaya jatuh bukan karena mereka tidak mengenal firman Tuhan, saudaraku, tetapi karena mereka lengah, mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak mengisi pikirannya dengan firman Allah, mereka lupa untuk bergaul intim dengan Allah. Sehingga hati yang tidak dijaga ini akan mudah dipenuhi oleh kekhawatiran, kepahitan, iri hati, bahkan keinginan duniawi. Dosa yang awalnya terlihat kecil dan sepele, jika dibiarkan semuanya itu akan bertumbuh dan merusak kehidupan rohani kita. Saudara bisa buktikan, jika saudara jauh dari firman Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka hidup saudara akan mudah tersesat. Ketika pergumulan datang, saudara akan menjadi lemah dan mudah sekali bersungut-sungut. Maka awali setiap pagi hari saudara dengan firman Tuhan, saudaraku. Datanglah kepada Tuhan di dalam doamu. Lakukan itu secara konsisten, saudara. Bukan hanya hari ini dan esok, tetapi untuk seterusnya. Maka berjaga-jaga berarti kita harus menjaga hati, pikiran, dan sikap hidup kita untuk selalu selaras dengan firman Kristus, selalu selaras dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Maka pada saat saudara melihat, mendengar, memikirkan, dan melakukan sesuatu, saudara harus belajar bertanya di dalam hatimu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah hal ini membangun iman saya? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat atau justru menjauh dari Tuhan? Maka poin yang kedua yang penting yang harus kita renungkan dari nasihat Tuhan Yesus adalah kata berdoa. Berdoa adalah kekuatan untuk menang atas pencobaan, saudara. Nasihat Tuhan Yesus berkata berdoalah. Ini menunjukkan bahwa berjaga-jaga harus disertai dengan doa, saudaraku.
Berjaga-jaga dengan kewaspadaan tanpa berdoa akan membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hal inilah yang membuat seringkali kita gagal dalam berjaga-jaga. Tetapi ketika kita berjaga-jaga di dalam doa, maka doa itu akan membawa kita masuk ke dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Inilah yang mendatangkan perkenanan Tuhan, sebab doa adalah tanda persekutuan yang hidup yang nyata dengan Tuhan. Di dalam doa kita mencurahkan isi hati kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dari sanalah kita akan menerima hikmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Doa akan membuat hati kita menjadi lembut dan tidak mengeraskan hati kita. Doa akan membuat kita semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Yesus berkata supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, pencobaan pasti datang, tetapi melalui doa, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tidak jatuh ke dalam dosa, untuk tidak dikuasai oleh dosa, dan untuk tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka nasihat yang ketiga dari Tuhan Yesus yang penting yang harus kita renungkan adalah roh penurut tetapi daging lemah. Pernyataan ini adalah gambaran nyata kehidupan sebagai manusia. Tuhan tahu di dalam hati kita sering memiliki niat yang baik. Kita ingin hidup benar, ingin setia kepada Tuhan, ingin taat kepada firman-Nya. Roh kita rindu melakukan kehendak Allah. Namun pada saat yang sama, kita hidup dalam tubuh yang lemah dengan keterbatasan, emosi yang belum dewasa, dan keinginan daging yang tentu akan berlawanan dengan kehendak Allah. Kesadaran akan kelemahan ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, saudaraku. Tetapi ini justru membuat kita harus lebih rendah hati dan semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita datang kepadanya, mengandalkan kasih karunia-Nya dan pertolongan-Nya atas hidup kita setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup dalam disiplin rohani secara nyata. Jagalah hati kita setiap hari. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan dengan mengisinya dengan firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa. Jaga hati kita dari kepahitan. Jaga hati kita dari iri hati. Jaga hati kita dari sifat ketamakan dan keinginan duniawi. Jangan kita memelihara dosa yang tersembunyi, saudaraku. Ketika hati kita mulai kehilangan damai sejahtera Allah, kehilangan sukacita, jangan menunda untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Datanglah segera kepada Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan setia memulihkan dan menguatkan iman kita. Hari ini mari kita membuat satu komitmen penting. Mari kita menjalani hari ini dengan sikap hati yang waspada dan hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan rindu untuk hidup berkenan di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal hati kami satu persatu. Engkau tahu kerinduan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga memahami kelemahan kami sebagai manusia. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dengan setia dan berdoa. Jauhkan kami dari hati yang keras, dari sikap yang lengah, dan merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Mampukan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya di dalam setiap keadaan kami tetap peka terhadap suara-Mu dan taat kepada kehendak firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai setiap langkah kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berkati dan sertailah hidup kami. Ketika pencobaan datang, kuatkanlah iman kami. Ketika kami lemah, ingatkan kami datang kepada-Mu untuk berdoa. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang terus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang letih, damai bagi mereka yang hatinya gelisah, dan kekuatan yang baru bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup.
Biarlah kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam setiap keluarga kami, dalam setiap aktivitas kami, dan kami rindu semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, waspadalah dan teruslah berjaga-jaga di dalam doa, saudara. Sampai jumpa esok hari, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.